Shalom, selamat pagi anak-anak. Untuk pagi hari ini saya akan melanjutkan materi tentang fungsi kuadrat. Di pertemuan kemarin minggu lalu, itu saya menyampaikan kepada kalian bagaimana cara membuat grafik fungsi kuadrat. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penerapan fungsi kuadrat. Jadi sekarang kita akan menentukan persamaan fungsi kuadrat. Persamaan fungsi kuadrat jika diketahui ada 3 poin di sini ya. Yang pertama, jika diketahui grafiknya atau unsur-unsurnya. Yang kedua, jika diketahui 2 titik potong terhadap sumber dan 1 titik lainnya. Kemudian yang ketiga, jika diketahui titik puncak grafik. Ingat ya, titik puncak itu berarti di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya sebuah grafik itu titik puncaknya itu apa koordinatnya? Karena di sini P, saya kasih huruf P itu artinya adalah puncak. Ini koordinat itu kan X, Y, jadi artinya XP itu X puncak dan Y-nya Y puncak dan 1 titik lainnya. Nah, tapi kalian tenang aja, di pertemuan kali ini saya nggak akan bahas 3-tiganya, saya cuma akan bahas 1 ini aja. Karena untuk ngebahas 1 ini sih lumayan lama ya, dan saya nanti akan buat 2 contoh soal supaya kalian semakin mengerti, supaya nanti mengerjakan soal latihannya saya harap kalian lebih paham gitu kalau ada 2 contoh soal. Sebelum kita masuk ke dalam contoh soal, kalian perlu ngerti juga tentang penerapan persamaan fungsi kuadrat. Jadi rumus persamaan fungsi kuadrat itu apa? Ya, ini rumus persamaan fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax ditambah bx ditambah c. Begitu. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam contoh soal. Contoh soalnya yang pertama adalah tentukan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik 1,4, 0,3 dan 4,5. Nanti langkah-langkahnya minta tolong perhatikan, karena pada saat kalian nanti mengerjakan latihan, kalian cara mengerjakannya langkah-langkahnya ikutin langkah saya aja. Oke, pertama kalian tulis dulu persamaan fungsi kuadrat. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini ya. Kemudian sekarang kita mau tulis titik demi titik yang sudah diketahui di soal. Yang pertama titik 1,4, kita tulis ulang di sebelah sini. 1,4 kita akan masukkan ke dalam persamaan fungsi kuadrat ini. Nah, saya tulis dulu keterangan di sini biar kamu gak bingung. 1 ini kan berarti x-nya, terus min 4 itu kan adalah y. Nah, tapi kan di rumus ini nggak ada huruf y. Nah, berarti nanti min 4 itu digantikan ke fx. Jadi sama aja, y atau fx itu sama aja. Oke. Jadi artinya nanti di sebelah sini jika ada huruf x, kamu ganti dengan angka 1, dan fx-nya diganti angka 4. Kita kerjakan ya. X-nya diganti angka 1, berarti f1 sama dengan a dikali 1 kuadrat ditambah b dikali 1 ditambah c. Oke, f1 sama aja f1 ya, karena x-nya tadi sudah kita ganti angka 1. Berarti ini diganti angka min 4. Min 4 sama dengan a, 1 kuadrat adalah 1, berarti a kali 1. Ini tetap b kali 1 ditambah c. Kita kerjakan lagi. Berarti min 4 sama dengan a kali 1 a ya. Terus b kali 1, b, c kali c ini tetap. Nah, ini kan nggak bisa diapa-apain lagi, nggak bisa diutak-atik. Nah, ini sekarang kita stop sampai di sini dan kita tulis sebelah kanan ini adalah persamaan ke 1. Seperti itu. Kita langsung masuk ke titik yang kedua adalah ini ya, 0,3. Kita tulis di sebelah sini berarti 0,3. Kita tulis lagi di pinggirnya. Ini berarti x, yang ini berarti fx ya, dia atau fx. Yuk. Kita akan tulis sebelah sini berarti apa? F0 ya. F0 sama dengan A dikali 0 kuadrat tambah B kali 0 ditambah C. F0 atau Fx diganti angka min 3. Berarti min 3 sama dengan A kali 0 kuadrat 0, B dikali 0 nih biarin dulu, tambah C. Oke, lanjut. Berarti min 3 sama dengan A dikali 0, 0. 0, terus B dikali 0 adalah 0, kemudian ini C. Nah, karena di sini nilainya 0 semua, berarti artinya kita bisa langsung ketemu nilai C-nya ya.
berarti min 3 sama dengan C, atau C-nya itu adalah min 3. Nah, kita tulis ke sebelah kanan, ini kita tulis saja persamaan yang kedua, supaya nanti kalau kita menyebutkan itu persamaan nomor berapa, kalian nggak bingung. Oke, titik yang ketiga tadi adalah 4,5. Kita lanjutkan di bawahnya. Masukkan ke sebelah sini, ini berarti titiknya berapa tadi saya lupa. 4,5 ya, 4,5 terus di sebelah sini. Oh sorry, 4,5. 4 susah. 4,5. Maksudnya titiknya adalah, saya kasih keterangan lagi buat kalian. Berarti 4 adalah X, 5 adalah F X. Oke, kita masukkan ke dalam persamaan fungsi kuadrat. Berarti ini F 4 sama dengan A dikali 4 kuadrat tambah B dikali 4 ditambah C. F4 langsung kita ganti dengan angka 5 sama dengan A 4 kuadrat 16 tambah B kali 4, ini biarin aja, kemudian ditambah C. Lanjutkan, berarti 5 sama dengan, ini ditukar ya, 16A ditambah 4B ditambah C. Ini nggak bisa diutak-atik lagi, berarti langsung kita tulis, kita tarik garis titik-titik ya, ditulis persamaan nomor 3 seperti itu. Sekarang kita dapat 3 persamaan, 1, 2, dan 3. Oke, perlu saya sampaikan bahwa dalam hal ini, di dalam materi ini, intinya adalah dari rumus persamaan fungsi kuadrat ini, kita mau tahu nilai A, B, dan C-nya berapa. Nanti kalau ketiga huruf ini sudah ketemu angkanya berapa, langkah terakhir itu adalah kalian tulis ulang rumus umum fungsi kuadrat dan tinggal diganti A, B, dan C-nya dengan angka-angka yang sudah kalian kerjakan, yang sudah kita hitung bersama-sama. Begitu cari intinya ya. Oke, ini tadi C-nya sudah ketemu min 3, tapi A dan B-nya belum ketemu, sehingga kita harus mencari terlebih dahulu nilai A dan B-nya berapa. Kita lanjutkan. Nah, sekarang langkah berikutnya, nanti kalian juga bisa ikutin cara ini, langkahnya mirip sebetulnya. Kita mau masuk atau gabungkan persamaan ke-1 dan 2 ya, kita mau gabungkan persamaan ke-1 dan 2. Tulis dulu yang persamaan 1. Persamaan yang ke-1 itu adalah 4 sama dengan A tambah B tambah C. Kemudian yang persamaan kedua tadi kan C sama dengan min 3, berarti C nya kita ganti angka min 3 aja langsung, berarti 4 sama dengan A tambah B min 3. Min 3 pindah ruas ya, jadinya min 4 tambah 3 sama dengan A tambah B. Min 4 tambah 3 adalah min 1, berarti min 1 sama dengan A tambah B. Karena ini nggak bisa diutak-atik lagi, kita langsung tulis di sini adalah persamaan yang keempat. Oke, langkah selanjutnya adalah kita mau gabungkan persamaan 2 dan 3. Nanti urutan pengerjaan pada saat kalian ngerjain soal latihan sama seperti ini. Karena tadi persamaan kedua itu udah diketahui, cuma C aja, C sama dengan min 3 ya, berarti kita nggak bisa utak-atik, kita tinggal tulis aja langsung persamaan yang ketiganya. Kita tinggal tulis langsung persamaan ketiganya ini, 5 sama dengan 16A tambah 4 ditambah C ya. Oke, kita tulis di sini persamaan yang ketiga dulu. Persamaan yang ketiga adalah 5 sama dengan 16A ditambah 4B tambah C. Terus C-nya juga diganti angka min 3, jadinya 5 sama dengan 16A tambah 4B min 3. Min 3 pindah ruas ke sebelah sini, jadinya 5 tambah 3 ya, sama dengan 16A tambah 4B. 5 ditambah 3 adalah 8, berarti 8 sama dengan 16A tambah 4B. Ini nggak bisa diutak-atik lagi, kita langsung tulis di sebelah sini adalah persamaan yang kelima. Gitu. Langkah berikutnya adalah, lihat,
Di persamaan 4 dan 5 ini sudah tidak ada lagi huruf C, jadi cuma ada huruf A dan B. Persamaan 5 juga sama, cuma ada huruf A dan B. Sehingga sekarang kita akan menggunakan persamaan 4 dan 5. Kita mau gabung, kemudian kita eliminasikan. Jadi ini seperti itu. Ya, kita ke slide berikutnya. Kita mau gabung persamaan 4 dan 5. Oke, saya tulis lagi di sini, tulis ulang lagi. Persamaan 4 tadi adalah min 1 sama dengan A tambah B, kemudian tadi persamaan 5, 8 sama dengan 16A ditambah 4B. Masih ingat ya? Ini misalkan kita mau eliminasi yang B, kita mau eliminasi yang B, jangan yang A, karena yang A ini angkanya terlalu banyak, 16. Yang B aja. Berarti, saya ulang lagi eliminasinya, ini kan B di depannya angka 1. Kalau yang bawah ini B di depannya angka 4. Berarti atas itu angkanya 1, yang bawah angkanya 4. Dibalik aja untuk mengalihkannya ya. Tadi kan atas 1 bawah 4, berarti 4 sekarang udah 1, ini kali 4, ini kali 1. Gitu aja, saya ngajarin seperti sama kalian. Jadi yang paling atas, yang baris atas semua dikali 4. 1 kali 4, 4. Sama dengan A kali 4, 4 ya, 4A. Terus B kali 4 juga 4, 4B. Yang mau dikali 1 berarti nggak ada yang berubah, tetap 8 sama dengan 16A tambah 4B. Tinggal kita kasih garis, tadi yang mau dieliminasi adalah yang B. Angkanya sudah sama-sama 4, kemudian tandanya positif. Nah, tanda positif ini supaya jadi 0 berarti tandanya dikurang. Ingat ya, kalau tandanya sama, supaya 4B-nya jadi 0 berarti harus dikurang. Sekarang kita mau hitung yang depannya. Yang depannya ini adalah min 4 tambah 8, min 4 min 8. Saya tulis sebelah sini dulu. Min 4 min 8. Saya juga pernah ngajarin sama kalian. Kalau kalian bingung, pengurangan bersusun seperti ini ditulis di kotak-kotak. Min 4 min 8. Utang 4 sama utang 8. Jadinya utang 12. Ya, jadi tulis di sini. Min 12 sama dengan ini, tulis lagi sini 4A min 16A. Kamu punya uang 4, utangnya 16, jadinya berapa? Lebih banyak utangnya, min 12A. Ini jadinya. Tulis sebelah sini min 12A. Oke, berarti kanan kiri dibagi berapa? Dibagi angka ini ya, yaitu dibagi min 12, ini juga dibagi min 12. Ini kita coret, berarti A-nya sama dengan 1. Sudah ketemu A-nya 1. Tadi C-nya sudah ketemu, berarti tinggal B yang belum ketemu. Untuk cari nilai B, itu sebetulnya kamu bisa pakai persamaan 1, bisa pakai persamaan 3, bisa pakai persamaan 4 atau 5, pilih salah satu sembarang. Tapi dalam hal ini, saya mau ambil persamaan 4 aja, karena yang kelihatan di layar ini kebetulan persamaan 4 ya. Kita mau pakai persamaan yang keempat aja, saya tulis di sini. Persamaan 4 tulis ulang lagi, 1 sama dengan A ditambah B. Kemudian A-nya tadi 1 ya, berarti diganti angka 1. 1 tambah B, pindah ruas berarti min 1. 1 yang ini ya maksudnya. 1 plus 1 pindah ruas ke sebelah kiri jadi min 1. Min 1 jadinya B. Berarti min 1 berarti utang 1 sama utang 1 jadinya utang 2. Begitu, sudah ketemu ya. Tadi yang awal ini A hanya 1, kemudian B-nya min 2, terus tadi C-nya berapa? C-nya sama dengan min 3. C 3. Jadi sekarang kita mau tulis hasil akhirnya, sudah dapat jawabannya. Maka fungsi kuadratnya adalah, tulis aja di sini, sebelah sini. Jadi fungsi kuadrat ya, fungsi kuadratnya adalah, tulis lagi rumusnya, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Berarti A-nya kita ganti dulu 1 ya, berarti A kali, oh sorry kebalik saya, maaf, A-nya diganti 1, bukan X-nya diganti 1.
berarti kita ganti A-nya dengan angka 1. Diganti dengan angka 1. Berarti jadinya 1 kali X kuadrat ditambah B-nya berapa? Min 2 ya, berarti langsung aja nih min 2 X terus C-nya adalah min 3 tambah min 3 tuh. Nah ini berarti Fx sama dengan 1 kali X kuadrat aja langsung, berarti X kuadrat plus dikalinya itu min ya, min 2X plus kali min itu min. Jadi ini adalah jawaban akhirnya. Itu panjang dan semoga kalian mengerti. Saya punya 2 contoh di sini ya, punya 2 contoh soal di sini. Kita akan masuk lanjut ke contoh nomor 2. Contoh yang kedua sekarang. Contoh yang kedua, tentukan fungsi kuadrat. Nomor 2 titik. Ada 3 titik juga. Titiknya adalah isinya 1,15. Titik yang kedua 0,8 dan minus 1,5. Oke, langsung jawab. Oke. Pertama tadi apa? Tulis dulu ya rumus fungsi kuadratnya. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Kemudian langkah berikutnya kita tulis titik yang pertama. Titik yang pertama tadi adalah 1,15, berarti ini saya tulis sebelah sini 1,15. Oke, berarti x-nya adalah angka 1 ya. Ini sampai sudah kalian tahu. Kemudian min 15-nya adalah y atau fx. Langsung aja saya tulis seperti ini. Oke, yuk tulis. Kita masukkan dari sama, berarti x diganti 1f1 sama dengan a kali 1 kuadrat ditambah b kali 1 ditambah c. f1 atau fx diganti angka min 15, tapi min 15 sama dengan a 1 kuadrat 1 ya, ditambah kemudian ditambah c. Selanjutnya adalah min 15 sama dengan a tambah b tambah c, karena nggak bisa dicepat kali, kita tulis di sini persamaan ke 1. Titik kedua 0,8, ditulis lagi titiknya 0,8. Titiknya yang kecil, nggak bisa kelihatan bersyarat dari sejauh mana. Oke, 0,15, 0 berapa tadi? 0,8 ya, 0,8. Berarti 0-nya adalah x-nya, min 8 adalah fx. Oke, ya. Berarti f 0. 0 sama dengan a dikali 0 kuadrat ditambah b dikali 0 ditambah c. Kemudian f0 kita ganti dengan angka min 8. Berarti jadinya min 8 sama dengan 0 kali 0 kuadrat 0 langsung di sini ya, berarti 0 dikali 0 itu 0 ditambah c. Karena ini 0 semua berarti min 8 sama dengan c atau c nya min 8. Ini persamaan yang kedua. Titik yang ketiga adalah min 1,5. Min 1,5 berarti min 1 itu adalah x, 5 itu adalah fx. Lanjut lagi, berarti ini adalah f min 1 sama dengan, berarti a kali min 1 kuadrat ditambah b dikali min 1 tambah c. Kemudian f min 1 ini diganti
5 ya, 5 sama dengan min 1 kuadrat berapa? 1 ya. B dikali min 1, dibiarin aja dulu begini, nanti kamu biar gak bingung. Nah, begini, kemudian ditambah C. Oke, selanjutnya. Berarti ini 5 sama dengan A dikali 1 adalah A, B dikali min 1 berarti min B ya, min B ditambah C. Sudah tidak bisa diutak-atik lagi, berarti ini ditulis persamaan ketiga. Nah, sama seperti contoh soal nomor 1 tadi, C-nya udah ketemu yaitu min 8, berarti sekarang kita tinggal gabungkan persamaan 1 dan 2, kemudian 2 dan 3. Gitu. Sekarang 11 ini berarti sekarang 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Yang ditulis persamaan ke 1 aja. Tadi yang persamaan ke 1 adalah min 15 sama dengan A tambah B ditambah C. Kemudian C-nya kita ganti dengan angka min 8. Berarti jadinya adalah min 15 sama dengan A ditambah B min 8, kemudian min 8 tidak ruas, jadinya min 15 tambah 8 sama dengan A ditambah B. Min 15 tambah 8 berapa? Min 7 ya. Min 7 sama dengan A tambah B. Gak bisa diutak-atik lagi, kita dapat persamaan keempat. Berikutnya kita akan menggabungkan persamaan berapa tadi? 2 dan 3 ya. 2 dan 3. Oke. Kita tulis dulu persamaan yang ketiga aja langsung, karena persamaan 2 tadi sudah langsung ketemu, yaitu C sama dengan min 8. Persamaan ketiga tadi adalah 5 sama dengan A min B ditambah C. Berarti 5 sama dengan A min B, C-nya langsung ganti min 8. Min 8. Kemudian min 8 pindah ruas ke sebelah kiri, jadinya 5 ditambah 8 sama dengan A min B. 5 tambah 8 adalah 13. Jadi 13 sama dengan A min B. Ini adalah persamaan ke-5. Berikutnya sama seperti contoh nomor 1 tadi, kita akan gabungkan persamaan 4 dan 5 karena cuma tinggal 2 variabel yaitu A dan B. Caranya dengan eliminasi. Saya tulis lagi di sebelah sini, tapi ini persamaan 4 dan 5. Ini yang persamaan 4. Min 7 sama dengan A ditambah B, terus tadi yang persamaan 5 adalah 13 sama dengan A min B. Nah, ini kamu mau eliminasi A-nya atau B-nya langsung bisa, karena angkanya di depan A ini sudah 1, angka di depan B juga sudah 1. Kita mau pilih mana nih, eliminasi yang mana ya? Yang A aja ya, A ini A, kan udah A, tandanya depannya sama-sama positif, jadi di sini supaya 0, berarti tandanya harus di ya, caranya seperti tadi lagi, satu kali di sini. Berarti ini min 7, min 13. Utang 7 sama utang 13, jadi utangnya 20. Ini yang berarti min 20 sama dengan maunya biarin aja. Kemudian yang sebelah sini berarti plus B min B. Sehingga yang saya ucapkan kalau tandanya ada 2 dikalikan. Min dikali min adalah plus, jadi plus B plus B. Kalau nggak ada angkanya berarti di sini angka 1. Di sini juga angka 1. Berarti 1 plus 1B plus 1B, jadinya plus 2B. Ya, terus sebelah sini ditambah 2B. Oke, jadinya min 20 sama dengan 2B. Kanan kirinya dibagi berapa? Dibagi 2 ya. Ini juga dibagi 2. Coret. Berarti B-nya ketemunya sama dengan min 10. Sudah ketemu B-nya. Tadi sini udah, berarti yang belum adalah A-nya. Kita mau masukin aja ke persamaan 4. Ulang lagi persamaan 4, yaitu min 7 sama dengan A ditambah B. Min 7 sama dengan A, B nya min 10 ya, berarti A min 10. Oke, pindah ruas. Min 7, min 10 pindah ruas, jadinya plus 10 sama dengan A. Min 7 tambah 10, berarti utang 7 dibayar 10, berarti kembali ya, atau jadinya plus 3. Berarti A nya 3 ada ketemu. Yang 3
B-nya 10, terus tadi C-nya berapa? C-nya sama dengan 8. Ya. Jadi kita langsung tulis fungsi kuadratnya. Oke. Maka kita langsung tulis fungsi kuadratnya di sini. Maka fungsi kuadratnya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Oke. Terus berarti a-nya diganti dengan berapa tuh? A-nya diganti dengan 3 ya. Berarti 3 x kuadrat, b-nya adalah 10 langsung ya. 10x, c-nya adalah 8. Jadi x kuadrat 10x 8. Bikin jawabannya. Oke. Udah. Seperti itu pembahasan dari saya tentang menentukan fungsi kuadrat jika diketahui unsur-unsurnya. Dalam hal ini grafik nggak diketahui ya, saya nggak pakai contoh grafik maksudnya. Udah, itu aja dari saya. Nanti kalian akan dapat dua contoh, bukan dua contoh, 2 soal latihan yang akan mengerjakan. Semoga sukses dan kalian semua bisa. Ya, kalau kalian nggak mengerti, bisa kalian pause dan kalian tulis dulu, kemudian diulangi lagi apa yang saya sampaikan. Itu sekian dari saya. Terima kasih.